Hey kid, don't ever let them get inside your head. Rumor winger Manchester United, Anthony Santos bakal dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Rumor terbaru menyebutkan bahwa winger Manchester United, Anthony Santos, dikabarkan bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Kabar ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional, terutama mengingat prestasi dan kualitas yang dimiliki pemain asal Brasil tersebut. Anthony Mateus dos Santos, yang lebih dikenal dengan Anthony, lahir pada 24 Februari 2000 di Sao Paulo, Brasil. Dia memulai karir profesionalnya bersama Sao Paulo FC sebelum bergabung dengan Ajax Amsterdam pada tahun 2020. Keberhasilannya bersama Ajax menarik perhatian Manchester United, yang kemudian merekrutnya pada tahun 2022 dengan nilai transfer yang cukup fantastis. Anthony dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan, keterampilan dribbling yang luar biasa, dan kemampuan mencetak gol. Di Manchester United, dia telah menunjukkan performa yang impresif, menjadi salah satu pilar penting dalam skuad asuhan Erik ten Hag. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, kehadirannya di timnas Indonesia tentunya akan membawa dampak besar. Rumor mengenai naturalisasi Anthony Santos mencuat setelah PSSI dikabarkan sedang gencar mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut sumber terpercaya, Anthony masuk dalam daftar pemain yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Proses naturalisasi pemain asing bukanlah hal baru bagi Indonesia. Namun, proses naturalisasi Anthony Santos tentunya tidak akan mudah. Selain harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia, Anthony juga harus melepaskan kewarganegaraan Brasilnya. Langkah ini memerlukan pertimbangan matang dari Anthony sendiri serta negosiasi yang intensif antara pihak Anthony, Manchester United, dan PSSI. Rumor ini tentu saja menimbulkan beragam reaksi dari publik dan pengamat sepak bola. Banyak yang menyambut positif berita ini dan berharap Anthony bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka berpendapat bahwa kehadiran Anthony akan meningkatkan kualitas permainan tim dan memberikan harapan baru bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, ada juga yang skeptis dengan rencana naturalisasi ini. Beberapa pengamat sepak bola menilai bahwa naturalisasi pemain asing bukanlah solusi jangka panjang untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Mereka berpendapat bahwa PSSI seharusnya lebih fokus pada pengembangan pemain muda lokal melalui pembinaan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas kompetisi domestik. Proses naturalisasi Anthony Santos tentunya akan melalui berbagai tahap dan memerlukan waktu. Pertama, PSSI harus mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memulai proses naturalisasi. Setelah itu, dokumen-dokumen yang diperlukan harus dilengkapi, termasuk surat pernyataan kesediaan Anthony untuk menjadi warga negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan Brasilnya. Selain itu, Anthony juga harus menjalani beberapa tes dan wawancara untuk memastikan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Proses ini melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Intelijen Negara untuk memastikan bahwa Anthony tidak memiliki catatan kriminal atau masalah keamanan lainnya. Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana meyakinkan Anthony untuk melepaskan kewarganegaraan Brasilnya dan berkomitmen membela timnas Indonesia. Keputusan ini tentu bukan hal yang mudah bagi Anthony, mengingat Brasil adalah negara dengan tradisi sepak bola yang kuat dan memiliki peluang besar untuk berprestasi di level internasional. Jika naturalisasi Anthony Santos berhasil, ada beberapa manfaat potensial yang bisa diraih oleh timnas Indonesia. Pertama, kualitas permainan tim akan meningkat dengan hadirnya pemain berpengalaman seperti Anthony. Dia bisa menjadi inspirasi dan panutan bagi pemain-pemain muda Indonesia, serta membantu meningkatkan level kompetisi di timnas. Kedua, kehadiran Anthony juga bisa menarik perhatian media internasional dan sponsor, yang pada gilirannya dapat memberikan dukungan finansial lebih besar bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Ini juga bisa membuka peluang bagi pemain-pemain Indonesia lainnya untuk dilirik oleh klub-klub besar di Eropa.
Rumor mengenai naturalisasi Anthony Santos untuk membela timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 memang masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Namun, kabar ini telah memberikan harapan baru bagi para pecinta sepak bola tanah air. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, langkah ini menunjukkan bahwa PSSI terus berupaya mencari cara untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dan semoga apapun keputusan yang diambil, itu akan membawa kebaikan bagi sepak bola Indonesia dan mampu mengantarkan timnas Indonesia meraih prestasi di kancah internasional. Jayden Osterwalde siap dinaturalisasi, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Tim nasional Indonesia terus mempersiapkan diri jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menambah kekuatan baru dalam skuad mereka. Kali ini, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, mengumumkan bahwa Jayden Osterwalde, pemain muda berbakat yang memiliki keturunan Indonesia, siap untuk dinaturalisasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan tim Garuda yang tengah berjuang untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Jayden Osterwalde, yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie Belanda, FC Utrecht, dikenal sebagai bek kiri yang tangguh dan memiliki kemampuan bertahan serta menyerang yang sama baiknya. Pemain berusia 22 tahun ini telah menunjukkan performa yang mengesankan di Liga Belanda, menarik perhatian berbagai klub besar Eropa dan juga PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi Jayden Osterwalde telah mencapai tahap akhir dan diharapkan segera rampung sebelum pertandingan kualifikasi dimulai. Kami sangat antusias dengan kehadiran Jayden dalam skuad tim nasional. Dia memiliki kualitas yang luar biasa dan akan memberikan dampak positif bagi tim, ujar Erick Thohir. Jayden sendiri mengaku sangat bangga dan bersemangat untuk bisa membela tim nasional Indonesia. Saya sangat senang dan terhormat mendapatkan kesempatan ini. Saya selalu merasa memiliki ikatan yang kuat dengan Indonesia, dan sekarang saya memiliki kesempatan untuk membela negara ini di panggung internasional, ungkap Jayden dalam wawancara eksklusif dengan media. Kehadiran Jayden Osterwalde diharapkan dapat memperkokoh lini pertahanan tim nasional Indonesia yang selama ini dianggap masih memiliki kelemahan. Pelatih kepala Shin Tae-yong menilai Jayden sebagai pemain yang memiliki kemampuan bertahan yang solid serta kontribusi dalam serangan yang dapat diandalkan. Jayden adalah pemain yang lengkap. Dia tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu membantu serangan dengan baik. Ini adalah tambahan yang sangat berharga bagi tim kami, kata Shin Tae-yong. Dengan masuknya Jayden Osterwalde, PSSI berharap tim nasional Indonesia dapat tampil lebih baik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tergabung dalam grup yang cukup kompetitif, dan setiap pertandingan akan menjadi tantangan tersendiri. Dukungan dari pemain-pemain naturalisasi seperti Jayden diharapkan dapat memberikan suntikan semangat dan kualitas tambahan bagi tim Garuda. Selain Jayden, PSSI juga tengah mengusahakan naturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia lainnya yang berkarir di luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat tim nasional dan meningkatkan peluang Indonesia bersaing di kancah internasional. Kehadiran Jayden Osterwalde disambut positif oleh supporter dan pengamat sepak bola tanah air. Banyak yang berharap Jayden dapat segera beradaptasi dengan gaya permainan tim nasional dan memberikan kontribusi maksimal. Jayden adalah pemain muda yang berbakat. Kita semua berharap dia bisa segera menyatu dengan tim dan membantu Indonesia meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia, kata seorang supporter fanatik tim nasional. Pengamat sepak bola juga mengungkapkan optimismenya terhadap proses naturalisasi Jayden. Jayden adalah pemain yang memiliki pengalaman bermain di level kompetitif di Eropa. Pengalaman dan kemampuannya akan sangat berharga bagi tim nasional Indonesia, ujarnya. Proses naturalisasi Jayden Osterwalde menjadi salah satu langkah penting dalam upaya PSSI memperkuat tim nasional Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak dan semangat tinggi dari Jayden sendiri, diharapkan tim Garuda dapat tampil lebih baik dan mengukir prestasi di panggung internasional.
Semua mata kini tertuju pada proses adaptasi Jayden dan bagaimana dia akan memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia dalam waktu dekat. Sosok Jairo Riedewald, pemain Belanda berdarah Manado siap naturalisasi perkuat timnas Garuda jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola Indonesia kembali digemparkan dengan kabar mengejutkan. Jairo Riedewald, pemain sepak bola berbakat asal Belanda yang memiliki darah Manado, siap untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Garuda menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil oleh PSSI untuk memperkuat skuad dan meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jairo Riedewald, yang lahir pada 9 September 1996, adalah pemain serbabisa yang saat ini bermain untuk klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Ia dikenal dengan kemampuan bermain di beberapa posisi, termasuk bek tengah, bek kiri, dan gelandang bertahan. Fleksibilitasnya ini membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun yang ia bela. Jairo memulai karir profesionalnya di Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda. Debutnya bersama Ajax pada tahun 2013 saat usianya masih 17 tahun menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Bersama Ajax, Jairo berhasil meraih beberapa gelar termasuk Eredivisie dan tampil di kompetisi Eropa seperti Liga Champions dan Liga Eropa. Pada tahun 2017, Jairo memutuskan untuk hijrah ke Inggris dan bergabung dengan Crystal Palace, di mana ia terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian penting dari tim. Selain karir klub, Jairo juga memiliki pengalaman bermain untuk tim nasional Belanda di berbagai kelompok usia. Ia pernah bermain untuk tim U17, U19, U21, dan juga telah mencatatkan beberapa penampilan untuk tim senior Belanda. Namun, dengan adanya kesempatan untuk dinaturalisasi dan bermain untuk Indonesia, Jairo melihat ini sebagai peluang emas untuk memberikan kontribusi besar bagi negara asal ibunya, Manado, Indonesia. PSSI telah melakukan berbagai upaya untuk memuluskan proses naturalisasi Jairo Riedewald. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Jairo sangat antusias dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kami melihat Jairo sebagai pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh tim. Proses naturalisasi sedang berjalan dan kami berharap semuanya dapat selesai sebelum pertandingan kualifikasi dimulai, ujar Erick Thohir. Jairo juga telah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi dan bermain untuk timnas Garuda. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan rasa bangganya bisa mewakili Indonesia. Saya sangat senang dan bangga bisa mendapatkan kesempatan ini. Keluarga saya memiliki darah Indonesia, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk negara ini. Saya siap berjuang bersama timnas Garuda, kata Jairo. Kedatangan Jairo Riedewald di timnas Indonesia tentu membawa harapan baru. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa dan kemampuan serbabisanya, Jairo diharapkan bisa menjadi pilar penting di lini pertahanan timnas Garuda. Namun, tentu saja, ada tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi adaptasi maupun harmonisasi dengan pemain lain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kehadiran Jairo. Jairo adalah pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman yang luar biasa. Kami yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi besar bagi tim. Kehadirannya akan memperkuat lini belakang kami dan memberikan opsi lebih dalam strategi permainan, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, Jairo juga diharapkan bisa menjadi panutan bagi pemain-pemain muda Indonesia. Dengan profesionalisme dan dedikasinya, Jairo bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang dan berprestasi di level tertinggi sepak bola. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Mereka akan menghadapi tim-tim kuat dari Asia, dan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Jairo Riedewald sangat diharapkan bisa memberikan perbedaan. Persiapan yang matang dan kerjasama tim yang solid akan menjadi kunci keberhasilan timnas Garuda dalam mengarungi kualifikasi ini. Jairo sendiri menyatakan kesiapannya untuk segera bergabung dalam pemusatan latihan dan beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya. Saya akan segera bergabung dengan tim dan bekerja keras untuk beradaptasi.
Saya siap memberikan yang terbaik dan membantu tim meraih kesuksesan, tegas Jairo. Naturalisasi Jairo Riedewald adalah langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Jairo diharapkan bisa menjadi pilar penting dalam perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dukungan dan harapan besar dari masyarakat Indonesia menyertai langkah ini, dan semoga kehadiran Jairo bisa membawa dampak positif bagi timnas Garuda. Dengan persiapan yang matang dan kerjasama tim yang solid, mari kita dukung timnas Indonesia untuk meraih impian dan mencatat sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Sydney Van Hooijdonk, calon pemain naturalisasi incaran PSSI jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya memperkuat skuad nasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kini tengah mengincar pemain sepak bola profesional asal Belanda, Sydney Van Hooijdonk. Penyerang tengah yang saat ini bermain untuk klub Serie A, Bologna, menjadi perhatian utama bagi PSSI yang berusaha meningkatkan kualitas lini serang timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tengah mencari pemain dengan grade A, dan Sydney Van Hooijdonk teridentifikasi sebagai target utama untuk penyerang naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain berposisi sebagai penyerang Serie A di tim Bologna, Sydney Van Hooijdonk juga sempat menjadi juru gedor paling ditakuti saat dirinya berstatus pemain pinjaman di Eredivisie Liga Belanda. Canaries Ben Knapper menjelaskan, Sydney adalah pemain dengan bakat dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam karirnya hingga saat ini, kata Direktur Klub Olahraga Kejuaraan EFL Norwich City. Itulah sebabnya, Ketua PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan kelas A, dan pilihannya tepat karena Sydney Van Hooijdonk yang merupakan penyerang Serie A Bologna tampaknya juga berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk lahir pada 6 Februari 2000, di Breda, Belanda. Ia adalah putra dari mantan pesepak bola internasional Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang juga dikenal dengan kepiawaiannya sebagai penyerang. Sydney memulai karir sepak bolanya di Akademi NAC Breda, klub yang juga menjadi tempat ayahnya berkarir. Pada tahun 2021, Sydney membuat langkah besar dengan pindah ke Serie A Italia dan bergabung dengan Bologna. Selama berkarier di Bologna, Sydney telah menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang tengah yang andal, dengan fisik yang kuat dan insting mencetak gol yang tajam. Kemampuannya dalam mencetak gol membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang patut diperhitungkan di liga tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa naturalisasi Sydney Van Hooijdonk adalah salah satu langkah strategis untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan latar belakang dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Sydney diharapkan bisa memberikan dampak positif dan meningkatkan daya saing timnas di level internasional. Naturalisasi pemain berkualitas seperti Sydney Van Hooijdonk akan memberikan dimensi baru bagi timnas Indonesia. Kami percaya dengan kehadirannya, lini serang kami akan lebih tajam dan berbahaya, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk masih dalam tahap awal, namun PSSI telah melakukan komunikasi intensif dengan pihak pemain dan keluarganya. Sydney sendiri dikabarkan menyambut baik tawaran ini, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki basis penggemar sepak bola yang besar dan fanatik. Ini adalah kesempatan yang menarik. Saya telah berbicara dengan beberapa pemain yang dinaturalisasi oleh Indonesia dan mereka semua memiliki pengalaman positif. Saya berharap bisa memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia, ungkap Sydney dalam sebuah pernyataan. Meskipun naturalisasi pemain asing bukanlah hal baru bagi PSSI, tantangan yang dihadapi dalam proses ini tetap signifikan. Salah satunya adalah penyesuaian Sydney terhadap budaya sepak bola Indonesia dan adaptasi dengan gaya permainan timnas. Namun, dengan dukungan penuh dari PSSI dan pengalaman internasional yang dimilikinya, diharapkan Sydney bisa cepat beradaptasi dan memberikan performa terbaiknya. Dengan adanya pemain sekelas Sydney Van Hooijdonk, masa depan timnas Indonesia terlihat lebih cerah. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk terus berusaha dan mencapai level tertinggi dalam karir sepak bola mereka.
Selain itu, langkah ini juga menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim yang kompetitif untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh elemen sepak bola nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di kancah internasional dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk, dengan segala pengalaman dan kemampuannya, diharapkan bisa menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan mimpi besar tersebut. Anthony Santos dikabarkan akan pulang ke Indonesia. PSSI kawal kebutuhan naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Anthony Santos, pemain muda berbakat yang kini berkiprah di Eropa, dikabarkan akan pulang ke Indonesia. Langkah ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan naturalisasi yang sedang dikawal oleh PSSI menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kehadiran Anthony diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi kekuatan tim nasional Indonesia. Anthony Santos, yang kini berusia 21 tahun, adalah pemain sayap yang memiliki kecepatan dan keterampilan dribbling yang luar biasa. Ia telah menunjukkan performa impresifnya di berbagai kompetisi tingkat junior di Eropa, dan kini bermain untuk salah satu klub ternama di Liga Belanda. Dengan latar belakang keluarga yang memiliki darah Indonesia, Anthony dianggap sebagai kandidat ideal untuk memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi Anthony Santos menjadi salah satu prioritas utama PSSI dalam beberapa bulan terakhir. Kami melihat potensi besar dalam diri Anthony Santos. Proses naturalisasinya sedang berjalan dan kami optimis semuanya akan selesai tepat waktu untuk kualifikasi Piala Dunia, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memastikan bahwa proses administrasi berjalan lancar. Kami ingin memastikan bahwa Anthony bisa segera bergabung dan berlatih dengan tim nasional. Kami tidak ingin ada hambatan yang mengganggu persiapan kami menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tambahnya. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kabar tentang Anthony Santos. Menurutnya, kehadiran pemain muda berbakat seperti Anthony akan menambah kedalaman skuad dan memberikan lebih banyak opsi taktis. Anthony memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya sudah melihat rekaman permainannya dan saya sangat terkesan. Dia bisa bermain di beberapa posisi di lini serang, dan itu sangat penting bagi kami, kata Shin Tae-yong. Selain Anthony Santos, PSSI juga sedang dalam proses naturalisasi beberapa pemain lainnya yang memiliki garis keturunan Indonesia dan bermain di luar negeri. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tim nasional dan meningkatkan peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kami ingin membangun tim yang kompetitif dan bisa bersaing di level tertinggi. Naturalisasi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut, jelas Shin Tae-yong. Kabar tentang kemungkinan pulangnya Anthony Santos dan proses naturalisasi yang sedang dikawal PSSI mendapat sambutan positif dari publik dan media. Banyak yang berharap bahwa langkah ini akan membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Di media sosial, para penggemar sepak bola tanah air ramai-ramai memberikan dukungan dan menyatakan antusiasme mereka. Saya sangat senang mendengar Anthony Santos akan bergabung dengan tim nasional. Ini langkah yang sangat baik dari PSSI. Semoga dengan tambahan pemain berkualitas, Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia, tulis salah satu pengguna Twitter. Media-media olahraga nasional juga turut memberikan perhatian besar terhadap berita ini. Mereka mengulas perjalanan karir Anthony Santos dan bagaimana potensi dampaknya terhadap tim nasional Indonesia. Beberapa analis sepak bola bahkan berpendapat bahwa dengan pemain-pemain seperti Anthony, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mencetak prestasi di kancah internasional. Kehadiran Anthony Santos di Indonesia dan proses naturalisasinya yang sedang dikawal ketat oleh PSSI merupakan langkah strategis yang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi tim nasional. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak,
tim nasional Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia. Kita semua tentu berharap proses ini berjalan lancar dan Anthony Santos bisa segera bergabung dengan skuad Garuda untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Mari kita dukung bersama-sama langkah ini demi kemajuan sepak bola Indonesia.